Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ja'alana du'atan li jam'iyati ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'du. Anakku sekalian, segenap santriwan santriwati yang ada di rumah dan segenap alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, pemirsa dan pengikut acara redaksi Nurul Huda yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkah rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun suasana hujan deras seperti ini, Masya Allah, tim Media Center Nurul Huda di bawah asuhan Saudara Hisham dan Saudara Alfian, alhamdulillah semangat ini kita tetap akan mengadakan ngaji online. Semoga anak-anakku sekalian yang ada di rumah tetap istiqomah untuk mengaji, menambah ilmu, tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat, tetap istiqomah untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetap istiqomah untuk menambah pengetahuan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga nantinya walaupun suasana lockdown seperti sekarang ini, tetap kita menambah ilmu, menambah amal, menambah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga segala aib dan aurat kita semoga ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima taubat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan mati husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku sekalian yang saya hormati, mari saya sampaikan beberapa hal. Setelah ini kami buka tanya jawab seperti biasa. Anakku sekalian bisa bertanya melalui chat dari WA kita. Insyaallah nanti akan dibaca oleh Ananda Hisam dan Ananda Alfian. Baik, kita akan mengkaji tentang azan untuk bayi yang baru dilahirkan. InsyaAllah sebentar lagi saya akan punya cucu ini, InsyaAllah. Dan cucu saya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempurnaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut diagnosa dari dokter ini InsyaAllah laki-laki. Dan alhamdulillah sudah kita siapkan namanya itu Miqdad. Miqdad, seorang sahabat yang berjuang demi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang nyuruh untuk nambahi, jangan hanya Miqdad saja, tapi Miqdad Al-Qarni katanya. Kenapa? Lahirnya zaman corona. Karena lahirnya zaman corona, jadi Miqdad Al-Qarni. Zaman corona. Ya, sebenarnya itu Miqdad Ibadur Razzaq. Mudah-mudahan cucu saya yang laki-laki ini nantinya diberikan kesempurnaan Allah, sehat walafiat, sempurna, baik fisik ataupun akal dan rohnya, menjadi anak yang pintar, yang hafidh, dan juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama nusa bangsa. Dan ibunya semua diberikan kemudahan untuk melahirkan,
dan juga bapaknya diberikan kesehatan oleh Allah untuk mendampingi ibunya yang sekarang itu lagi di Jombang sekarang ini. Baik, bagaimana kalau bayi itu lahir, maka di antara kesunnahnya itu sunnah diadzani. Sunnah diadzani. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 1 halaman 61, wa yundabul adzanu, wa yundabu, dan disunnahkan al adzanu adzan li umurin ukhra, karena perkara yang lain, ghairi salati, selain salat. Kita kan sering mendengarkan azan, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, kan mengajak salat itu. Apakah boleh kita azan yang bukan untuk salat? Bukan untuk mengajak salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Tidak seperti itu. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ada beberapa perkara itu yang disunnahkan untuk kita berazan. Termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi juga demikian. Di antaranya karena mungkin hujan deras, angin kencang, ada zalzalah, ada hewan ngamuk, dan termasuk juga disunnahkan mengadzani kepada bayi yang baru lahir. Minha, di antaranya yang disunnahkan itu al-adzan fi udhul maulud al-yumna inda wiladatihi. Disunnahkan untuk azan di telinga kanan bayi yang baru dilahirkan itu. Kama tundabu, sebenarnya juga disunnahkan al-iqamatu, iqamat fil yusra, di telinga yang kiri. Jadi disunnahkan azan di telinga kanan, iqamat telinga kiri. Kenapa? Apakah disuruh sholat? Tidak disuruh sholat, yaitu untuk memperdengarkan kalimatullah, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat yang baik kepada bayi yang baru lahir. Karena anak yang baru lahir itu seperti pita, seperti kaset, seperti flash disk yang masih kosong. Sehingga apa yang dia dengarkan itulah yang nancap nanti di otaknya, di hatinya, yang melalui telinganya itu. Sehingga sebelum mendengarkan suara-suara nyanyian, sebelum mendengarkan suara-suara gaduh-gaduh, yang pertama kali dia perdengarkan ke telinganya adalah kalimat tauhid dengan kalimat azan. Apakah Rasulullah mengerjakan? Iya, Rasulullah juga mengerjakan. Bukan hanya qiyas, tidak. Tetapi Rasulullah itu mengerjakan. Seperti hadis Sunan Abi Daud an Ubaidillah ibni Abi Rafi', dari sahabat Ubaidillah bin Abi Rafi', an Abi, dari bapaknya. Qala, berkata Ubaidillah, ra'aitu, melihat aku, Rasulullahi, kepada Rasulullah SAW, adzana, beliau berazan. Jadi Ubaidillah bin Abi Rafi ini melihat Rasulullah itu azan fi udhul Hasan, di telinganya Al Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Ali. Hina waladathu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Siti Fatimah. Azan dengan apa? Bisolah, azan dengan salat. Jadi tidak dirubah apa-apa, enggak. Kan hayya 'ala shalah, tetap hayya 'ala shalah. Apa tujuannya? Biar suara yang masuk kepada anak suara yang baik. Termasuk solat ini, hayalah solat, kita cepat untuk melaksanakan solat. Jadi ini hadis Rasulullah. Kalau Rasulullah itu ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu lahir, Rasulullah itu mengadzani di telinga kanan dan mengiqamati di telinga kiri. Maka nanti insya Allah kalau cucu saya Megdad ini lahir, ya, insya Allah ya bapaknya langsung mengadzani, azan telinga kanan, azan iqamat telinga kiri, biar anaknya itu nanti
semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, setelah itu juga dianjurkan untuk melaksanakan hal-hal yang lain seperti tahnik, ya. Tahnik itu ngunyah kurma. Ngunyah kurma itu dihaluskan atau juga madu dimasukkan ke mulut anak bayi itu. Kenapa? Pertama kali yang masuk ke lambung anak itu adalah kunyahan kurma yang sudah halus atau juga madu yang manis itu. Insya Allah kalau bicara baik, bicara manis, gak suka ngumpat kepada orang, gak suka maitu kepada orang, tidak suka misuh kepada orang. Kenapa? Yang pertama kali dimasukkan ke mulut anak itu adalah madu yang manis. Nah, itulah maka disunahkan untuk tahnik namanya, adalah memasukkan kunyahan kurma atau juga memasukkan madu ke anak. Rasulullah itu ngunyah kurma sendiri dan dimasukkan ke lisan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga masih tentang azan ini disebutkan Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani dalam penjelasannya, al-awwalu yang pertama fi'luhu, pekerjaan Nabi fi udhunil maulid, dalam telinga anak yang dilahirkan, inda wiladatihi, ketika dilahirkan, fi udhunil yumna, di telinga yang kanan, mengadzani di telinga kanan, wal iqamatu, dan melaksanakan iqamah fi udhunil yusra, di telinga yang kiri. Jadi iqamat di telinga kanan, adzan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Itu dikerjakan oleh Nabi ketika cucunya Sayyidina Hasan dan Husain itu lahir. Inilah disyariatkannya adzan kepada anak. Setelah itu kemudian tahnik, kasih manis-manis lisannya. Kemudian umur 7 hari, yaitu kalau punya uang akikoh. Kalau laki-laki itu 2 kambing, perempuan itu 1 kambing. Kemudian diberikan nama, ya diberikan nama. Resminya itu tanggal 7 hari, ya 7 hari itu resminya, ya. Kemudian dicukur rambutnya itu. Nah, dicukur rambutnya untuk apa? Menunjukkan dia itu bersih kepalanya, bersih rambutnya. Anakku sekalian, nah tentang akikoh ini memang sunnahnya itu anak yang baru lahir umur 7 hari itu sampai kemudian itu baligh, itu sepakat ulama. Sepakat ulama. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, sepakat ulama. Tapi setelah baligh sampai dewasa ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan masih tanggungan orang tuanya, ada yang mengatakan tanggungan dirinya sendiri. Apalagi nanti setelah meninggal dunia, khilaf lagi ulama, masih disunahkan diakikohi atau tidak. Tetapi innal ghulama murtahinun biaqiqatihi, sesungguhnya anak yang dilahirkan itu masih digadaikan dengan akikohnya. Jadi kalau anak lahir tidak diakikohi, itu mesti digaden namanya, itu harus ditebus. Makanya kita dengan akikoh itu berarti sudah nebus bayi yang lahir itu. Nah, diakikohi. Adapun teknis pelaksanaannya, bisa nyembelih akikoh, kalau laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, itu bisa diantarkan ke tangga atau juga mengundang tangga ke tempatnya ini. Nah, di kita biasanya itu ada walimatul akikoh, yaitu menyembelih kambing akikoh, mengundang tangga. Siapa yang makan itu 3 sasaran. Fakulu minha wa'imul ba'isal fakir. Boleh orangnya itu makan, itu sebagian, dan sebagian lagi untuk hadiah kepada orang-orang kaya,
dan juga sedekah kepada orang-orang fakir. Pokoknya kalau mengundang tetangga, kemudian di situ baca sholawat, semua dengan berkah sholawat anaknya nanti dapat syafaat Rasulullah, dan juga membaca kalimah-kalimah thayyibah, diharapkan anak itu dapat syafaat Rasulullah, dapat barokahnya akikah, yang diundang bisa makan semuanya. Itulah insya Allah bisa dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-21, atau selapanannya itu juga boleh. Itulah, maka diberikan nama yang baik, diberikan akikah, dan dicukur rambutnya. Memang ada beberapa kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, ayuh sina ismahu, memberikan nama yang baik. Apa nama yang baik itu? Khairul asma ma'ubida wa humida. Yang kedua, wa ayuh sina adabahu, ngajarkan sopan santun yang baik, tata krama yang bagus. Yang ketiga, wa ayu alimahul kitab turimata wa sibaha, mengajarkan alkitabah, tulis menulis, rimayah, memanah, wasibah, dan berenang. Terutama adalah dididik anakmu dengan 3 perkara: hobi nabikum, cinta kepada nabimu, wa hobi alim, cinta kepada keluarga nabi, wa tilawatil Quran, dan ajarin baca Al-Quran. Maka santri-santri Nurul Huda wajib fasih baik bacaan Al-Qur'annya. Yang kemudian juga wa ayyuzawijahu wa ayyarzuqahu illa thayyiba, wa jangan memberikan rezeki kepada anaknya itu rezeki yang baik. Dan yang kelima, wa ayyuzawijahu idza atraka, menikahkan anaknya kalau sudah waktunya. Sekarang ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab. Insya Allah bisa bantu untuk menjawab pertanyaan. Monggo, persilakan. Pertanyaan pertama Kiai dari Kedung Tarukan Farid Alfan. Ngapunten Kiai, mau tanya, apakah tetap dalam hukum azan itu sunnah ketika kita mengadakan perlombaan azan? Terima kasih Kiai. Iya, kalau perlombaan azan itu perlombaan. Tetap mendapatkan pahala membaca kalimah thayyibah. Tetap dapat pahala karena baca kalimah thayyibah. Tapi tidak azan karena apa? Tidak karena ada suatu, tidak. Itu hanya perlombaan saja. Ya, jadi tetap dapat pahala. Bagus, cerdas itu. Lomba azan sekarang. Nah, azan pertama, kedua, tetap mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari membaca kalimah thayyibah itu. Pertanyaan selanjutnya dari alumni SMA yang dulu atlet silatnya SMA dia, Hamdan. Oh iya. Saya Hamdan, alumni 2019, mau bertanya dia, untuk bayi sampai berapa umur anak bayi yang diakikoi, tapi semenjak bayi itu belum diakikoi? Mohon pencerahannya ya. Syukran. Yang sepakat ulama itu sampai balik. Ya, umur 15 maksimal itu masih tanggung jawab orang tua. Sepakat ulama itu. Ya, kalau tidak diakikoi, digaden anaknya itu. Apanya digaden itu? Nanti kalau meninggal dunia, naudzubillah, anaknya masuk surga, orang tuanya masuk neraka, anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya itu. Itu artinya digaden. Ya, murtahinun bi aqiqatihi. Yang kedua, setelah balik sampai sebelum meninggal, ini khilaf ulama. Tapi pendapat Imam Syafi'i tetap disunnahkan. Ya, karena kenapa Rasulullah itu mengakikahi diri aqwa nafsahu ba'dan nubuwah. Rasulullah itu mengakikahi dirinya setelah jadi nabi. Rasulullah jadi nabi itu umur 40 tahun. Nah, tanggung jawab siapa itu? Kalau anak itu sudah punya penghasilan, ya dia akikahi dirinya, berarti sudah berbakti kepada orang tua. Sudah cukup seperti itu. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Rohma. Ngapunten Kiai, apakah boleh jika sekeluarga itu belum akikoh namun akan diganti dengan satu sapi? Apakah itu diperbolehkan Kiai? Boleh. Sekarang sekeluarga itu belum akikoh, bapak, ibunya, umpamanya ya, dijumlah semuanya anak-anaknya jadi 7 orang umpamanya. Ya, bapak kan 2,
ibu 1, anaknya laki-laki 2, di jumlah semuanya di 7, beli 1 sapi untuk akikoh semua, bisa. Atau campuran, sebagian itu untuk kurban, sebagian untuk akikoh itu juga diperbolehkan. Ya, bedanya kalau akikoh itu tidak terbatas waktu, tapi kalau kurban pada hari-hari kurban tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Ustazah Vivi Naufelia Firdaus. Wah, ini Ustaz Khaiful ini. Punten Kiai mau tanya, seperti putra saya yang meninggal dalam kandungan di saat mau dilahirkan, seperti itu apakah tetap wajib diakukahi juga Kiai? Kalau anak lahir itu meninggal dunia tidak sampai waktu dihamnya itu waktu lahirnya itu tidak hidup sama sekali, maka itu tidak disunnahkan akikoh. Tapi kalau waktu lahir masih nangis, hidup, kemudian meninggal dunia, maka itu disunnahkan untuk diakikohi. Jadi kalau masih ada hidup dia, ketika lahir dia nangis, hidup, itu maka disunnahkan diakikohi. Tapi kalau memang meninggal dunia dalam perut, keluar sudah tidak nangis sama sekali, tidak disunnahkan akikohi. Tapi kalau mau berbuat baik, ya diperbolehkan saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Keputih Ruby Mujahid. Bolehkah orang yang sudah tua mengkikoi dirinya sendiri karena pada saat bayi belum diakikoi, dan bagaimana hukumnya mengkikoi orang yang sudah meninggal? Mohon jawabannya Kiai. Ya, saya tadi katakan khilaf ya. Jadi yang sepakat ulama itu dari selahir sampai balik. Setelah balik sampai dewasa ini khilaf ulama. Kata Imam Hambali tidak disunnahkan sudah, karena sudah habis waktunya. Tapi indah Syafi'i tetap disunnahkan untuk diakikohi itu. Kenapa? Nabi Muhammad itu mengakikohi dirinya setelah jadi nabi. Nabi Muhammad itu jadi nabi umur 40 tahun. Jadi tetap itu disunnahkan. Makanya kalau ikut Imam Syafi'i, ya lebih baik itu diakikohi. Lebih khilaf lagi, yaitu kalau orang sudah meninggal dunia, bolehkah diakikohi itu? Juga khilaf lagi. Tapi sebagian ba'dil ulama itu termasuk sampai untuk diakikohi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yeah. Pertanyaan selanjutnya dari Arif Rahman Hakim, Kebersihan Pondok Putra, Kiai. Oh iya Arif ya. Punten Kiai, ada tanggapan kalau ada pemerintah itu mengeluarkan tindakan atau instruksi untuk mengecilkan volume azan dikarenakan mengganggu, apakah hukuman terhadap instruksi tersebut, Kiai? Iya, azan ini kan untuk informasi tentang sholat. Dan kemudian dia hidup di lingkungan tidak semua itu muslim, mungkin tidak biasa dia dengar azan. Ya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan, untuk menjaga ketentraman lingkungan, sebaiknya memang tidak terlalu keras. Itu seperti itu. Jadi hal itu tergantung situasinya. Pemerintah itu dia memberikan instruksi supaya jangan terlalu keras, baca zikir jangan terlalu lama, di sebelumnya sholat yang terlalu lama. Itu baik saja biar tidak mengganggu lingkungannya. Kalau sudah hidup di lingkungan muslim umumnya, mayoritas sudah muslim, dia senang dengan zikiran, senang dengan sholawatan, ya tidak apa-apa dibuat lama. Okay. Nah, selanjutnya, maaf keluar dari tema Kiai, saya Soleh, alumni dari Surabaya Tambak Mayor. Saya mau minta penjelasan bagaimana sikap yang saya harus keluarkan ketika saya jualan sate, sedangkan setiap menjelang maghrib itu banyak pembelinya atau ramai, Kiai. Otomatis saya belum bisa melakukan sholat maghrib. Apakah boleh sikap saya mengganti atau mengkodok sholat yang waktu saya berjualan itu waktu masih rame? Terima kasih Yai atas penjelasannya. Itulah memang cobaannya seperti itu. Ketika menjelang sholat rame orang beli, setelah sholat tidak begitu rame. Maka saya sarankan kepada sholat itu bukanya setelah sholat. Ya, buka satenya itu setelah sholat. Anda sholat dahulu secepatnya, situ buka satenya. Jadi aman. Tapi kalau maunya, wah ini eman, Rek. Banyak langganan nanti hilang semuanya.
sudah tak kodok nanti sampai isya, itu berdosa seperti itu. Berdosa seperti itu karena dia niat untuk menyanyiakan sholat itu. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun. Dalam sholat itu dia sahun, lupa waktu dia sholat atau melupakan sholatnya. Maka teknisnya saya anjurkan sholat dahulu maghrib, kemudian buka satenya. Insya Allah lebih barokah rezekinya. Pertanyaan selanjutnya dari alumni yang dulu di RMC guys, baru lahiran anak. Siapa? Nurma Lidiawati, Lydia. Oh, Lydia, ya. Bagaimana hukumnya mengakikahi anak laki-laki dengan satu kambing dengan niatan apabila nanti ketika mempunyai rezeki itu mau nyicil nambah satu kambing lagi? Boleh begitu. Jadi 2 kambing itu tidak harus sekaligus. Sekarang punya satu kambing dahulu. Nanti yang akan datang punya rezeki lagi, 1 kambing lagi. Yang tidak boleh itu kalau cuma beli dagingnya saja. Nah, wes aku nggak kuat beli kambing rek, tak beli 1 sikil tok, itu nggak bisa itu. Ya harus minimal 1 kambing yang ukurannya itu sudah well ya, sudah umur setahun lebih seperti itu. Dan selanjutnya dari Khairun Nisa, ngapunten Kiai mau bertanya apabila ada seseorang yang meninggal tetapi belum diakikahi, apakah itu masih diperbolehkan untuk diakikahi Kiai? Lebih baik diakikahi. Kira-kira khilaf ulama Al-Qafal itu menganjurkan untuk diakikahi. Lebih baik itu diakikahi supaya lebih aman seperti itu, karena innal ghulama multahinun bi akikoti, anak yang baru lahir itu masih digadaikan dengan akikahnya. Yeah. Selanjutnya dari Maulana dari Blitar, Ramadhani. Maaf ya, ada pertanyaan saya di luar tema. Bagaimana hukumnya mendidik dengan kata-kata keras seperti membentak, berkata keras, kasar dan sebagainya agar mereka mau mendengarkan dan juga bisa berpendidikan lebih baik lagi? Iya, pendidikannya tergantung kepada objeknya. Ada orang kalau dikatain lembut tidak dengar, ya. Kalau dibentak baru dia dengar, ya. Maka disebutkan dalam makalah Arab itu bahwa itu bisa paham dengan bidorbi, dengan dipukul kadang-kadang, bukan dibentak kadang-kadang. Tapi orang yang pintar itu yakfi bil isyarah, cukup dengan memberikan isyarat saja. Sebenarnya metode pendidikan itu banyak caranya, tergantung objeknya itu. Perlu maunya dengan dikerasin, perlunya untuk dibentak, yang punya itu untuk kebaikan, boleh saja. Okay. Pertanyaan dari pemasok ikan ya, kebetulan alumni Pabian ya. Siapa? Tamam ya. Oh, Tamam. Mohon penjelasannya Kiai, saya pernah mendengar tausiah bahwasanya salah satu pemilik perusahaan rokok adalah orang Yahudi, dan dengan kita mengkonsumsi rokok sama saja kita menyumbang untuk orang Yahudi guna memerangi Palestina. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan ini benar, dan jika benar bagaimana dengan orang yang menjual rokok di toko-toko tertentu? Apakah juga termasuk mendukung untuk menyumbang kepada orang Yahudi atau murni berdagang? Terima kasih Kiai. Iya, sebenarnya banyak itu produk-produk yang asli itu punya orang non-muslim. Nah, orang non-muslim memang idealnya kita tidak beli produk itu, tidak beli makanan itu, tidak beli rokok itu idealnya. Tetapi kalau dia umpamanya harus makan hal itu, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi itu berarti dia sudah ikut partisipasi untuk nyumbang. Ya, untuk nyumbang. Sekarang punya, maaf, beli satu makanan, ya, ayam goreng, ya, ayam goreng siap saja, tidak saya sebutkan namanya lah. Itu yang punya siapa? Yahudi itu. Yang terkenal di depan pasar Tunjungan itu, pinggir jalan, itu punya Yahudi itu sebenarnya. Ya,
memang idealnya kita membeli kepada kita sendiri. Sekarang kita pakai odol, ya, pakai sabun dengan merek tertentu. Itu yang memiliki orang luar, orang Amerika, bukan orang Indonesia. Jadi semua yang kita gunakan ini adalah kebanyakan adalah produk luar, produk non-muslim. Nah, termasuk juga rokok. Rokok itu juga artinya punya orang luar, punya orang tanda petik itu non-muslim. Maka idealnya kita memang tidak merokok. Ya, terlepas dari hukum rokok, ada yang haram, ada yang makruh, itu khilaf ulama. Ya. Tata Aska, saya alumni SMP tahun 2009. Kakak kelas saya itu. Ya. Kalau misalnya mengakikoi untuk orang tua yang sudah meninggal, kemudian di situ dibarengkan dengan anak-anaknya yang masih hidup. Bagaimana Kiai? Soalnya ada yang bilang kalau selamatan buat orang yang sudah meninggal tidak boleh dibarengi sama yang hidup. Terima kasih atas jawabannya. Ada adat, ada syariat. Secara syariat tuh boleh-boleh saja. Tapi adat kebiasaan di masyarakat, terutama masyarakat Madura gitu ya, gak boleh kalau kita akikah anak yang masih hidup dibandingkan dengan selamatan yang meninggal dunia. Itu adat kebiasaan saja. Tapi syariat itu diperbolehkan. Ya, untuk al-khuruj minal khilaf, hendaknya itu dipisah saja kalau akan menimbulkan fitnah. Ya, untuk akikah untuk orang tuanya sudah meninggal lain, kemudian akikah untuk anaknya di waktu yang lain. Dan tidak harus dikerjakan sendiri. Bisa mempunyai pesan kepada yayasan-yayasan yang ngurusin akikah itu, seperti Yayasan Nurul Hayat umpamanya. Pesan di sana, kambing berapa, ini berapa, kemudian nanti diberikan kemana. Itu boleh-boleh saja. Jadi orang yang tidak makan sama itu juga boleh. Tapi sunnahnya orang yang akikah itu makan walau luqomatan, walaupun sak suapan gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ridwan. Kiai mau bertanya di luar tema. Saya Rizky Fauzi, kakak. Mau tanya, waktu sholat subuh saya lupa gak baca doa kunut dan saya lupa gak sujud sahwi. Baru ingat waktu selesai sholat. Apa harus mengulangi lagi sholatnya Kiai? Tidak harus mengulangi lagi. Jadi subuh itu hukumnya adalah kunut itu hukumnya sunnah di sholat subuh. Dan sunnah pula kalau lupa untuk mengganti dengan sujud sahwi. Jika kunutnya lupa, sujud sahwi lupa, ya sudah. Tidak harus mengulangi lagi sholatnya. Tapi tidak dapat kesunahan baca kunut, tidak dapat kesunahan sujud sahwi. Sholatnya tetap sah. Pertanyaan selanjutnya, maaf, dari Soleh akan Manja, mau bertanya lagi Kiai, apakah ada spesifikasi tertentu terhadap hewan yang akan diakikahkan, seperti umur 5 atau 6 bulan, itu diperbolehkan apa tidak Kiai? Syaratnya sama dengan hewan kurban, yaitu minimal sudah puel, sudah apongkak kata orang Madura, itu sudah puel giginya. Yang kedua itu tidak cacat, ya tidak cacat, tanduknya patah, kakinya patah, karena asli begitu tidak boleh. Atau juga tidak sakit, ya tidak sakit, itu seperti itu caranya. Jadi carilah kambing yang bagus, yang sehat, yang gemuk, dan minimal itu sudah puel begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nawawi, yang punten Yai mau tanya di luar tema. Ketika ada seseorang wanita hamil di luar nikah, alhamdulillah, kemudian dia nikah waktu hamil. Menurut orang dahulu itu dia harus memperbarui pernikahannya ketika anaknya telah lahir. Pertanyaannya, apakah itu bisa dibenarkan Yai? Iya, itu masalah khilafiyah. Pertama, menikahi wanita yang sedang hamil karena zina. Pendapat Imam Hambali itu tidak sah. Baru sah itu nanti kalau sudah melahirkan itu dinikahi. Kenapa? Dalilnya wa ulatul ahmali ayyadna hamlahun ajahluna ayyadna hamlahun. Orang yang sedang hamil itu ajalnya, edarnya sampai dia itu melahirkan.
sehingga waktu hamil tidak boleh dinikahkan. Tapi indah Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i itu sah nikahnya, tapi makruh kurang baik. Ya, sah nikahnya tapi makruh kurang baik. Kenapa? Hamilnya dia bukan karena nikah. Maka berarti dia tidak punya iddah. Tidak punya iddah. Yang tidak boleh itu hamil karena dicerai dengan nikah yang sah, yang dalam keadaan iddah. Itu yang tidak boleh. Makanya tetap sah nikahnya pada saat hamil. Ya, karena sah itu nanti kalau sudah melahirkan, indah Syafi'i tidak harus diulangi lagi nikahnya. Tapi indal Hambali karena tidak dianggap tidak sah, maka nanti setelah melahirkan wajib dia nikah baru lagi. Itu khilafiyah sebenarnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Anissa Pondok Putri. Ngapunten Kiai, dalam fikih itu ada 4 madhab. Nah, kebetulan di Indonesia itu kan mayoritas lebih memilih terhadap madhab Imam Syafi'i. Lalu bagaimana ada orang yang bermadhab ke semua 4 madhab itu digunakan keseluruhan 4 madhab tersebut? Apakah seperti itu diperbolehkan, Kiai? Itu namanya talfiq namanya. Talfiq itu tabu rukhos, ikut yang gampang-gampang itu. Gampang Imam Syafi'i ikut Imam Syafi'i, gampang Imam Hambali ikut Imam Hambali, gampang Imam Hanafi ikut Imam Hanafi. Talfiq namanya. Dalam pendapat hal ini, kata ulama, talfiq ini Imam Nawawi mengatakan tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dia tidak belajar mazhab, sudah yang saya dapat informasi dari ustaz saya ini saya kerjakan. Mazhab apa? Nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Walaupun ternyata itu adalah gabung di bermacam-macam mazhab, itu boleh. Ya. Tapi kalau memang saya ikut Imam Syafi'i, harus konsisten Imam Syafi'i. Iya, boleh kalau dari mazhab itu karena beberapa hal. Pertama, karena tahu bahwa ada dalil lain lebih kuat daripada Imam Syafi'i. Itu boleh pindah mazhab. Yang kedua, karena kondisi darurat. Saya tidak melakukan ini. Kenapa? Darurat. Maka boleh keluar dari mazhab itu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Yati Jasuna. Bagaimana menyikapi tamu dan tetangga yang ada di depan rumah yang menutup jalan sampai ketika saya mau lewat harus sampai miring-miring? Itu bagaimana dalam menyikapinya, Kiai? Ya itu kan mungkin tidak selamanya, mungkin punya hajatan. Ya kita memaklumi sajalah tetangga itu. Ya memaklumi saja, ya miring-miring gak apa-apa, miring-miring lah. Karena itu tidak selamanya, mungkin punya hajatan sehari. Kita hendaknya itu saling baik dengan tangga, saling sapa dengan tangga, saling berikan kesempatan kepada tangga. Ya tangganya seharusnya itu juga memberi tahu kepada yang lain, tetangga yang lain bahwa kami punya hajatan di sini, Bu. Punya hajatan di sini, Pak. Maaf terganggu jenengan. Sehingga itu tidak saling salah paham satu dengan yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Kalimas Madia. Kiai, mohon penjelasannya. Apabila ketika ada seorang anak yang sedang sholat lalu dipanggil oleh orang tuanya, apakah boleh untuk membatalkan sholatnya tersebut hanya untuk memanggil dari panggilan orang tua atau seorang ibu? Ada seorang kejadian di zaman dahulu itu, dia sedang sholat dipanggil orang tuanya, dikeraskan bacaannya itu, dikeraskan takbirnya itu, sehingga orang tua itu paham bahwa dia itu sedang sholat. Memang kalau dikatakan itu seharusnya itu memperhatikan panggilan orang tua, iya, karena panggilan orang tua itu bagi kita. Tetapi bagaimana kita sholatnya tetap berlangsung, tapi juga tidak mengecewakan kepada orang tua. Karena membatalkan sholat tanpa ada sebab yang syar'i itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya dari Karangbilang, dari Siva. Kiai, saya mau bertanya, bagaimana sholat tarawih di rumah sambil mendengarkan imam di musola? Kalau di rumah jaraknya itu lebih daripada 150 meter dan tidak ittisal, di situ tidak nyambung dengan makmum, maka tidak dapat pahala jamaah. Tetapi boleh sholat tarawih di rumah, itu boleh, sah. Karena tidak harus berjamaah sholat tarawih itu.
Kalau jamaah dapat pahala jamaahnya itu. Kalau di rumah karena dekat dengan langgar umpamanya, ya dia seperti sholat sendiri, tidak seperti sholat jamaah, tapi sah sholat tarawihnya itu. Pertanyaan dari Tambak Mayor, Kiai mau bertanya, apabila ada seorang wanita yang berzina lalu punya anak perempuan, lalu dinikahkan, lalu waktu nikah, apakah anak itu saat nikah bapak tirinya ini boleh jadi walinya, sedangkan bapak yang dulu yang menghamilnya itu sebenarnya masih ada, tetapi nggak ketemu atau tidak pernah berjumpa tempatnya di mana, apakah juga masih boleh melanjutkan pernikahannya itu, Kiai? Kasus seperti itu maka wali itu adalah wali hakim. Wali hakim. Kenapa? Karena anak yang lahir karena zina, yang ketika lahir itu kurang dari 6 bulan mulai nikah sampai lahir itu, maka itu tidak bernasab kepada ayah, hanya bernasab kepada ibu. Dalam arti ayahnya tidak bisa menjadi wali dan juga tidak bisa mewarisi. Apalagi bapak tirinya tambah lagi tidak punya nasab sama sekali. Itu wali hakim. Siapa wali hakim itu? Adalah dari penghulu yang menjadi hakim, menjadi wali hakim. Sampai yang KUA seperti itu, beliau sudah tahu caranya. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Kalimas Hilir. Ketika ada anak yang dimintai atau disuruh oleh orang tuanya, lalu si anak tersebut melakukannya, namun si anak tersebut salah untuk melakukan apa yang telah diperintah oleh kedua orang tuanya, apakah hal tersebut termasuk sikap yang durhaka karena tidak sesuai dengan permintaan dari orang tua? Mohon penjelasannya, Kiai. Sebenarnya sebelum melaksanakan perintah orang tua, faham dahulu apa yang dikerjakan itu. Kalau sudah paham apa yang harus dikerjakan kok salah, berarti itu di luar kemampuan Anda. Maka sebaiknya kalau disuruh apa, tahu apa yang dikerjakan, di mana yang dikerjakan, sejauh apa yang dikerjakan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua. Usahakan itu tidak salah. Tetapi kalau memang salah seperti itu, bukan durhaka namanya itu. Itu al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, jika salahnya tidak dengan sengaja. Ya. Pertanyaan terakhir, jadi mohon maaf pada para yang menonton di online bahwasanya waktu sudah hampir selesai. Pertanyaan terakhir yang akan dibacakan. Nah, punten Kiai, saya mau tanya, kalau misalnya waktu sholat kita lupa ini rakaat keberapa, lalu bagaimana Kiai? Apakah kita langsung akhiri dengan salam atau menambah dengan rakaat yang itu yang lupa itu, Kiai? Mohon penjelasannya dari Intan Al-Baihaqi. Diambil yang lebih sedikit. Ya, sholat duhur umpamanya, saya ini 4 atau 3, anggap 4, anggap 3 itu, tambah 1 rakaat lagi. Al-yakin la yuzalu bisyak, yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan yang syak itu. Yang syak kan yang 4 itu, yang 3 sudah yakin, maka tambah 1 lagi. Kok setelah salam ingat, oh iya saya 5, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, kalau sama juga tawaf kita putar, iya ini 6 kali putaran atau 5 kali putaran, anggap itu 5, harus ditambah lagi. Jadi ambil yang lebih sedikit, yang yakin, ditambah lagi. Ya, kalau ternyata lebih tidak apa-apa, karena al-yakin la yuzalu bisyak. Karena waktu sudah habis, mari kita bersama-sama mendengarkan wejangan dari Kiai dan nanti akan ditutup dengan doa oleh beliau. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, maaf ini kami kesepian di sini, nggak ada anak-anakku sekalian. Ya, juga orang-orang jualan di pinggir-pinggir pondok ini juga kesepian juga. Nggak ada santri, nggak ada siswa, kesepian. Saya mohon untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di pondok. Saya harapkan jangan sampai meninggalkan sholatnya. Jangan lupa sholatnya. Yang kedua itu anakku sekalian, jangan lupa ngajinya. Ya, baca Al-Quran kalau punya kesempatan. Yang ketiga, jangan lupa itu pelajarannya dari online dan lain-lainnya. Dan yang keempat, jangan lupa itu silaturrahim.
Yang kelima yang lupa itu hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang dihindari, tolong jangan durhaka kepada orang tua. Ya, jangan membentak kepada orang tua, jangan ngelawan kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tolong jangan kemudian ya bertengkar dengan teman-temannya. Buatlah kebaikan-kebaikan di rumah Anda sehingga orang tuamu itu senang Anda itu di rumah, tetanggamu itu senang Anda itu di rumah, dan mereka akan menghormati Nurul Huda karena perilaku yang baik Anda itu. Mari kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari virus corona, diberikan keselamatan oleh Allah, dan aib dan aurat kita semua ditutupi oleh Allah. Semoga kita diberikan rahmat Allah, dan hamba Allah yang muttaqin, dan mati husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah kulli hal. Allahumma inna hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta daita wa la saqaman illa syafaita wa la masan la yasarta wa la dunya wal akhirah wa anta mustahina ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zina wa zilazil wal mihan wa su'al fatina ma dhuha minha wa ma batan bimdina hadza khassah wa min tusmina amma ya rabbal alamin. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna min kullil afat, Allahumma salimna min kullil masaib, Allahumma salimna min kulli ma yuram, Allahumma salimna min virus corona ya Allah. Allahumma tawwab ya ghafar astur awrati wa yubi ya Allah. Ya tawwab ya ghafar astur awrati wa yubi ya Allah. Ya Tawwab ya Ghafar astur awrati wa yubi kala qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.